Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh guys, cuma Presiden Prabowo yang bisa begini. Apa ini coba lihat ya. Cuma Presiden Prabowo yang bisa begini. Kehebatan Prabowo yang diakui oleh dunia. Wow. Mari kita cek. Apa sih kehebatan Prabowo? Di tengah hiruk-pikuk Pilpres 2024, tentu yang paling disorot adalah Prabowo Subianto, sosok yang berhasil meraup suara terbanyak dalam kontestasi Pilpres setelah 2 kali gagal. Tapi di balik itu yang paling menyita perhatian adalah atensi dari para pemimpin dunia yang mengakui kehebatan yang beliau punya. Tapi sebelum membahas apa saja kehebatan beliau, lebih dulu kita mengenal soal latar belakangnya. Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo lahir di tengah lingkungan intelektual dan keberagaman. Sebelum Prabowo, ayahnya, Sumitro Joyo Hadikusumo, sudah lebih dulu dikenal publik hingga ke luar negeri. Oh, ini Sumitro adalah seorang ya. ekonom terkemuka sekaligus politikus Partai Sosial Indonesia yang juga sempat menduduki posisi sebagai Menteri Keuangan di era Soekarno dan Menteri Perdagangan di era Malah Soeharto. mirip Jokowi Ibunya deh. bernama Dora Sumitro, perempuan Kristen Protestan berdarah Minahasa. Dari silsilahnya, keluarga Joyo Hadikusumo merupakan keturunan dari Raden Tumenggung Kertanegara, yang merupakan Panglima Laskar Pangeran Diponegoro. Masa kecil Prabowo dan keluarganya banyak dihabiskan di luar negeri, terutama ketika ayahnya terlibat menentang 4 orang pemerintahan bersaudara Presiden deh. Soekarno dalam pemerintahan revolusioner di Sumatera. Latar belakangnya karena Sumitro menganggap pemerintah pusat terlalu mengistimewakan Jawa dibandingkan daerah lain. Masa sekolah Prabowo pun berpindah-pindah dari Malaysia, Swiss, sampai Inggris. Hingga akhirnya, ketika pemerintahan Orde Lama tumbang digantikan Orde Baru, keluarga Sumitro kembali ke Indonesia. Prabowo mengukuhkan diri untuk melanjutkan pendidikan ke Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI di Magelang, Jawa Tengah pada 1970. Setelah lulus, ia kemudian bergabung dengan Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda, pasukan elit Angkatan Darat yang menjadi cikal bakal lahirnya Kopassus. Tugasnya saat itu menjadi komandan peleton pada grup 1 para komando yang menjadi bagian dari pasukan operasi Tim Nanggala di Timor Timur. Pada Mei 1983, Prabowo menikah dengan Siti Hediati Haryadi, putri dari Presiden Soeharto. Keduanya kemudian dikaruniai seorang anak, Ragowo Hedi Prasetyo, atau yang lebih dikenal dengan Didit. Sejak pernikahan ini, karir militer Prabowo makin moncer. Tahun 1985, Prabowo menjadi wakil komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328. Dan 1991, ia menjabat sebagai Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 yang bermarkas di Cijantung. 2 tahun setelahnya, Prabowo kembali ke pasukan khusus yang sudah berganti nama menjadi Kopassus. Pada puncaknya, Prabowo diangkat menjadi Komandan Jenderal Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal pada tahun 1995. Pada tahun 1976, Prabowo Subianto bertugas di Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia, Kopassus, dan ditugaskan sebagai Komandan Grup 1 Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda, yang merupakan salah satu anggota TNI Angkatan Darat. Unit Komando Nanggala di Timor Timur, bekas wilayah Portugis yang telah diinvasi pada tahun sebelumnya. Prabowo yang saat itu berusia 26 tahun adalah Panglima Nanggala termuda. Prabowo memimpin misi untuk menangkap Wakil Presiden Fretilin, yang merupakan Perdana Menteri pertama Timor Timur, Nicolau dos Reis Lobato. Wah, serem Yang juga membimbing guys. Prabowo Subianto adalah Antonio Lobato, adik dari Nicolau sendiri. Pada tanggal 31 Desember 1978, Kompi Prabowo menemukan dan menembak mati Nicolau di perut ketika ia sedang dikawal di Maubise, 50 km selatan Dili. Pada tahun 1983, Prabowo memimpin pasukan khusus yang bertanggung jawab atas pembantaian Keraras di Timor Timur. Orang-orang yang selamat dari pembantaian ini dikurung di kamp konsentrasi yang dijaga oleh pasukan Prabowo, di mana banyak di antara mereka meninggal karena kelaparan dan penganiayaan. Prabowo mengklaim jika dirinya tidak berada di dekat distrik VKK ketika pembantaian itu terjadi, dan baik PBB maupun pemerintah Timor Leste tidak pernah mengajukan tuntutan pelanggaran hak asasi manusia terhadapnya. Pada tahun 1985, Prabowo Subianto mengikuti kursus perwira infanteri tingkat lanjut di Fort Benning,
di Amerika Serikat untuk pelatihan komando. Pada awal tahun 1990-an, sebagai Panglima Kopassus Grup 3, Mayor Jenderal Prabowo berusaha menumpas gerakan kemerdekaan Timur Timur dengan menggunakan pasukan tidak teratur yang disebut geng ninja, berkerudung, berpakaian hitam, dan beroperasi pada malam hari. Pada tahun 1996, Prabowo Subianto memimpin operasi Mapenduma di daerah pegunungan Papua. Tujuan dari operasi tersebut adalah pembebasan 11 peneliti ilmiah yang disandra oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Para peneliti tersebut adalah 5 orang Indonesia, 4 orang Inggris, 1 orang Belanda, dan istrinya yang sedang hamil asal Jerman. 2 sandera laki-laki asal Indonesia tewas sesaat sebelum operasi penyelamatan. Misi tersebut melibatkan dukungan rahasia dari atasnya militer Inggris dan veteran SAS, Kolonel Ivor Halberg. Setelah pemindahan sandera, Kopassus di bawah pimpinan Prabowo Subianto memulai kampanye pembalasan terhadap desa-desa yang dianggap mendukung OPM. Dalam satu insiden di desa Geselema yang menyerang penduduk desa dengan helikopter militer yang menyamar sebagai helikopter Palang Merah. Pada tanggal 20 Maret 1998, Prabowo Subianto diangkat menjadi Kepala Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad yang beranggotakan 27.000 orang yang dipimpin oleh Soeharto pada tahun 1965. Pada detik-detik periode lengsernya Soeharto hingga Mei 1998 inilah terkuak tuduhan terhadap Prabowo dalam penculikan sejumlah aktivis. Sampai akhirnya, dia harus diberhentikan dari dinas kemiliteran. Di periode ini, Prabowo juga bercerai dengan istrinya. Setelah berhenti dari dinas kemiliteran, Prabowo merintis usaha di Yordania dan Jerman, sebelum akhirnya kembali ke Indonesia dan mendirikan Gerindra pada 2008. Di Indonesia, perusahaan yang digawangi Prabowo bergerak di bidang minyak kelapa sawit, migas, pertambangan, kehutanan, pertanian, dan pulp, serta perikanan. Perjalanan karir Prabowo terus berlanjut hingga dirinya menjadi Menteri Pertahanan dalam Kabinet Presiden Joko Widodo. Prabowo kemudian mengukir banyak prestasi. Prestasi pertama yang signifikan adalah berhasilnya dalam menciptakan komponen cadangan atau Komcat. Langkah ini mengukuhkan pertahanan nasional melalui peningkatan kesiapsiagaan dan kekuatan cadangan bagi Indonesia. Prabowo Subianto juga memberikan perhatian serius pada pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Langkah-langkah yang diambil termasuk penguatan Pindad dan mewujudkan produksi kendaraan taktis Maung di Bandung yang secara substansial memperkuat kapasitas pertahanan Indonesia secara mandiri. Sementara itu di sektor pendidikan, Prabowo fokus memperbaiki kualitas SMA Taruna Nusantara dan membangun 5 sekolah baru di beberapa wilayah strategis di Indonesia, serta mendirikan 2 politeknik baru. Salah satunya adalah Politeknik Universitas Pertahanan atau UNHAN di Atambua, Nusa Tenggara Timur. Selain peningkatan dalam pendidikan, Prabowo juga memusatkan perhatiannya pada sektor kesehatan. Ia membangun 25 rumah sakit baru milik TNI dan melakukan perbaikan substansial terhadap pusat rehabilitasi Kementerian Pertahanan, menjadikannya Rumah Sakit Jenderal Sudirman yang dilengkapi fasilitas lengkap. Selain itu, Prabowo berhasil membentuk Satuan Tugas Air yang berhasil menemukan lebih dari 100 sumber air untuk mengatasi kekeringan di berbagai daerah. Solusi kekeringan di Pulau Moa, Menhan Prabowo resmikan 16 sumur air bersih besutan Kemhan Unhan di Maluku Barat Daya. Kemenhan RI perbesar akuisisi alutsista terbaik Menhan Prabowo berhasil mendapatkan alutsista terbaik bagi TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Laut. Salah satunya adalah pengadaan pesawat tempur F-15EX dan Rafale untuk TNI AU, serta kapal selam bagi TNI AL. Langkah ini mengokohkan pertahanan Indonesia di mata dunia. Berkat kegigihannya, Prabowo Subianto menerima berbagai penghargaan internasional, mencerminkan pengaruh dan kontribusinya yang signifikan, baik di panggung nasional maupun internasional. Sebagai Menteri Pertahanan dan tokoh sentral dalam politik Indonesia, Prabowo telah mendapatkan pengakuan untuk komitmen dan dedikasinya dalam memajukan kepentingan nasional dan internasional. Penghargaan internasional pertama datang dari Presiden Singapura, Tharman Shanmugaratnam, yang memberikan Prabowo penghargaan militer tertinggi Darjah Utama Bakti Cemerlang pada 21 November 2023. Penghargaan ini diberikan atas kontribusi Prabowo dalam memperkuat hubungan pertahanan bilateral antara Singapura dan Indonesia, termasuk pengawasan latihan militer bersama. Kedua,
Penghargaan Detikcom Awards 2023 dalam kategori Tokoh Peneguh Kedaulatan Negara. Penghargaan penting ini diberikan atas perannya dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang meliputi pembelian alutsista bagi TNI dan penguatan industri pertahanan dalam negeri. Prabowo juga menerima penghargaan Outstanding Leader in National Defense and Security dari salah satu stasiun TV swasta di Jakarta 2023 lalu. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas perjuangannya dalam masa krisis dan kontribusinya. Saya menerima penghargaan ini. Nah guys, itulah berita-berita yang kami pertontonkan. Nah, untuk selanjutnya mari cek channel berikut. Langsung saja ente ke channel yang telah kita buka barusannya. Oke, goodbye.